Oke, selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maruli Purmanjanta dengan NIM 124430056. Saya dari PTBM kelas RB dari kelompok minor 2B. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait modul PTBM modul PTBM 3, yaitu tentang dioda. Untuk percobaan pertama itu kita akan membuat karakteristik untuk mengetahui karakteristik dioda. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan rangkaian seperti ini. Langsung masuk ke prosesnya aja. Kita sindir dulu. Bisa gunakan terlebih dahulu. Terus sebelumnya udah saya buat, cuma nanti saya akan jelaskan kembali cara pembuatannya. Oke, di sini dapat kita lihat di sini ada 12. Untuk frekuensinya itu kita masukkan 12 volt. Untuk frekuensinya itu 300 Hz. Untuk amplitudenya itu 12 volt. Untuk cara membuat rangkaian seperti ini, yang pertama itu kita melakukan yang namanya pencarian komponen. Yang kita cari itu ada lumen resin untuk kodenya ini, kemudian ada dioda. Ini adalah dioda silikon, untuk kodenya 1N4007. Kemudian ada dioda Zener, ini adalah dioda Zener 1N5947B. Nah, ini adalah untuk dioda germanium sendiri. Oke, di sini kita akan mengetahui karakteristik dioda yang akan kita lihat. Pertama kita coba melihat menggunakan yang namanya osiloskop. Oke, kita ambil osiloskop terlebih dahulu. Osiloskop dengan klik aja channel A, kita masukkan ke sini. Channel B kita meletakkannya di sini. Di situ kita pasang. Oke, ini adalah Oke, inilah hasil dari digital oscilloscope yang kita periksa pada dioda silikon. Mungkin sekarang kita akan membuat rangkaian sederhana supaya kita dapat melihat grafiknya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan dioda ini, cara pembuatan rangkaian sederhana. Nah, ini
untuk rangkaian sederhana pada dioda silikon untuk cut-in, dan yang ini untuk mengetahui tegangan breakdownnya seperti itu. Untuk germanium juga ini cut-in, ini breakdownnya, dan untuk zener ini cut-in, ini breakdownnya. Oke, kita akan jelaskan cara pembuatannya. Mana ini ada DC, diambil dari sini sumber arus DC. Oke, ini ada namanya current, dan sini untuk melihat terus seperti itu. Kemudian ini ada dioda silikon dan ground dia diambil dari sini. Ini ada ground. Oke. Kemudian ini ada DC analisis, itu diambil dari sini, dari grafik ini. Dia tinggal diklik saja seperti ini, dia di box seperti ini. Nah, untuk pengaturannya biar grafiknya muncul itu pertama itu pada input tegangan DC, yaitu kita edit dulu, manual edit, kemudian kita klik value nya itu sama dengan X. Oke. Kemudian untuk silikon, untuk ininya, untuk tegangan untuk arusnya kita pindahkan ke DC nya, kemudian kita klik enter. Oke. Kemudian yang ini dan ini sama, ini adalah cut-in dari dioda silikon. Kemudian ini adalah breakdown dari dioda silikon. Inilah nanti yang akan kita beri keterangan atau kita analisis. Untuk germanium dan zener juga seperti itu. Ini dioda, ini pada cut-in, ini breakdown, dan untuk zener juga seperti itu. Ini cut-in, ini breakdown. Oke. Kemudian kita masuk ke percobaan kedua, yaitu percobaan rangkaian penyiaran gelombang filter. Oke, kita akan membuat terlebih dahulu, yang dimana kita akan membuat rangkaian penyiaran gelombang CT. Oke, kita edit dulu dia untuk setengah gelombang. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Dan yang itu seperti ini, baik itu sini. Kita osiloskop ini. Nah, ini dia. Ini yang biru ini masih AC dia. Ini masih AC karena dia ini adalah channel B. Kemudian yang kuning ini sudah AC atau sudah disearahkan oleh sudah ini. Dan di percobaan ini kita disuruh untuk yang pertama itu penyiaran setengah gelombang dengan resistansi konstan. Maksudnya adalah resistansi itu adalah resistornya ini konstan atau tetap. Dimana misalnya kita buat 100K, ini selama 3 percobaan ya, ini 100K. Nah, kapasitornya ini kita variasikan selama 3 kali seperti itu. Kemudian yang untuk kedua itu penyiaran setengah gelombang dengan kapasitansi konstan, dimana kapasitornya ini itu tetap, resistornya yang kita variasikan
misal ini aja dulu ya, ini kita buat jadi satu mikro. Nah, untuk resistornya kita buat 100 kilo ohm. Itu kita cek. Ini adalah hasil dari oscilloscope-nya. Tinggal kita klik aja kursor biar kita gunakan ini kursor. Kita lihat ripple-nya berapa, seperti itu. Oke, kita tekan aja seperti ini. Dapat 129,50. Sini itu 110 karena kita buat outputnya itu 220 volt seperti itu. Oke, masuk ke gambar yang ketiga. Pada mobil itu ada, kita mau buat resistor Rn. Untuk itu kita tinggal masukkan seperti ini aja. Ini dulu levelnya. Itu seperti ini. Resistor ini. Dan ini kita arahkan seperti itu. Channel A kita masuk, kita buat sini. Oke. Channel B dan sebaliknya juga bisa. Channel B kita buat ini sini. Oke, kita run. Nah, inilah hasilnya. Untuk channel B ini DC. Hasil DC ya, seperti inilah mungkin dari bentuknya. Habis itu kita disuruh mengubah dengan outputnya menggunakan sini, kita disuruh gambarkan bentuk arus resistor Rn, kemudian amati dan ukur arus maksimum dan frekuensinya, kemudian lakukan angka nomor 2 dan 3 untuk kondisi rangkaian gambar 3. Oke, kemudian kita disuruh ukur tegangan output DC menggunakan multimeter dengan variasi nilai kapasitansi yang digunakan pada nomor 2. Yang tadi saya bilang kapasitansinya ini kita variasikan. Kita ukur dulu tegangannya. Ini DC voltmeter tadi. Kita klik aja seperti ini. Tegangannya ini masih tinggi ya. Karena si trafon ini kita tidak edit di mobilnya, tidak dijelaskan untuk berapa output dari trafonnya. Oke, mungkin kita masuk langsung ke gambar 4, yaitu rangkaian penyiaran gelombang penuh. Oke, untuk gelombang penuh, oke, di sini saya akan menjelaskan terkait gelombang penuh. Kita ambil dioda silikon tadi, yang ini 1 ohm. Kita ke sini. Ini terus oke, kita
sekarang. Kalau nggak muncul nih, tinggal diklik aja ada tab digital oscilloscope. Ini nih. Di sini kita disuruh sama seperti yang sebelumnya, yaitu penyiaran gelombang penuh dengan resistansi konstan. Resistornya itu konstan, yang kita variasikan itu kapasitornya. Oke, nanti tinggal dicek aja di sini levelnya berapa dan lain-lainnya. Oke, kemudian berikutnya kita juga akan masuk ke yang namanya kapasitansinya itu konstan, resistornya tetap. Oke, coba kita edit dulu ya. Ini kita buat 10. Misalnya ini kita maunya kapasitansinya 10, resistornya ini kita variasikan dari 150. Kita kan nggak muncul, cukup banget digital oscilloscope. Nah, ini dong. Tipenya udah kecil banget ya, karena si kapasitornya terlalu besar seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya terkait modul 1 tentang dioda. Jika ada salah kata saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih buat waktu untuk menonton. Bye bye.